Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Pak Rian Arthur selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Di sini di video ini saya akan membahas mengenai keterkaitan kompetensi dasar yang saya pilih dengan model pembelajaran yang cocok apa untuk kompetensi dasar yang sudah saya pilih. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yolanda Yuandepa dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan tahun angkatan 2021 dengan NIM 15036210005. Nah, di sini saya membahas atau mengambil kompetensi dasar menerapkan prosedur perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi bangunan gedung, di mana kompetensi dasar ini mencakup kepada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, apa aja sih yang ada di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi? Seperti yang sepengetahuan saya, estimasi biaya konstruksi itu adalah bagaimana kita mempersiapkan atau memperhitungkan bahan yang kita butuhkan sebelum membangun rumah tersebut, dan kita menentukan bahan-bahan apa saja nih yang ingin kita gunakan, kualitasnya baik atau tidak, harganya murah atau mahal, seperti itu. Selanjutnya, sebelum menghitung kebutuhan, kita pasti membutuhkan gambar terlebih dahulu untuk dapat menghitung kebutuhan itu lebih mudah. Nah, di sini biasanya untuk menggambar-gambar ini dikerjakan oleh para drafter, mulai dari denah sampai ke detail-detail instalasi listrik dan air. Nah, setelah melihat gambar, kita dapat menghitung kebutuhan mulai dari volume bangunan itu sendiri. Setelah itu analisa harga satuan bahan, dan di estimasi biaya konstruksi ini juga kita membahas bagaimana kita membutuhkan pekerja untuk membangun bangunan tersebut. Berapa kebutuhan pekerja yang kita butuhkan untuk pembangunan tersebut, dan berapa lama sih kita membangun bangunan tersebut dengan banyaknya pekerja tersebut. Nah, menurut saya di kompetensi dasar yang tadi sudah disebutkan, model pembelajaran dan pendekatan yang cocok adalah model pembelajaran project based learning dan problem based learning dengan pendekatan konstruktivisme. Kenapa menurut saya project based learning ini cocok untuk kompetensi dasar tersebut? Karena dari hal itu, pada dasarnya kan model project based learning ini kan kita menuntun siswa peserta didik untuk dapat berpikir kritis dengan penalarannya sendiri. Bagaimana sih itu ya kan? Contohnya menentukan bahan yang baik itu seperti apa dengan harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga gitu ya. Nah, dari masalah tersebut, sebelum adanya proyek pasti diberikan masalah ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, siswa diminta untuk mampu menggali info-info atau ide-ide yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, bisa secara mandiri atau berkelompok. Dan biasanya untuk rencana anggaran biaya ini untuk dalam pembelajaran itu berbentuk berkelompok. Selanjutnya itu ada model pembelajaran problem based learning. Kenapa cocok dengan
kompetensi dasar ini karena menurut saya untuk tadi kan model project based learning itu kan memberikan masalah yang hanya berasumsikan saja masalahnya, ya kan? Nah, kalau misalnya model problem based learning ini kita mengaitkan masalah nyata dengan masalah yang sedang kita pelajari nih, materinya apa gitu, ya. Setelah itu siswa diharapkan mampu berpikir kritis dan menggunakan model problem based learning ini membuat siswa untuk dapat berpikir mandiri bagaimana dapat menyelesaikan masalah tersebut. Contoh dari keterkaitan mata pelajaran dan kompetensi dasar ini adalah siswa diminta untuk merencanakan anggaran biaya sebelum menghitung bahan, ya kan? Menghitung banyaknya bahan yang akan diperlukan dan menghitung kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan sebelum bangunan tersebut dibangun. Dari kedua model pembelajaran tersebut dikaitkan melalui pendekatan konstruktivisme. Kenapa? Karena pendekatan konstruktivisme itu membantu peserta didik untuk dapat mendapatkan pengetahuan baru dari pengalaman yang sudah dimilikinya atau ingin dimilikinya. Nah, dari pengetahuan tersebut, pengetahuan ini dilakukan dengan secara pengamatan, yang itu bisa diterapkan dari model pembelajaran pelajaran problem based learning dan menjabarkan objek tersebut. Dari pendekatan tersebut juga, dari pendekatan konstruktivisme ini memposisikan untuk guru hanya sebagai pengamat dan memberi rangsangan pertanyaan untuk membangun motivasi belajar siswa. Nah, di mana dari kedua model pembelajaran ini, dari melalui pendekatan konstruktivisme ini, diharap siswa ini mampu mempertanggungjawabkan ide-ide atau rencananya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.